Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanda Alfunur Rahman, NIM E2019-2198 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 5. Baik, di sini saya akan menerangkan makalah yang sudah saya buat tentang inflasi makro dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu yang saya jelaskan, yang pertama pengertian inflasi, yang kedua macam inflasi, yang ketiga teori-teori inflasi, yang keempat inflasi dalam perspektif Islam, yang kelima faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Inflasi makro dalam Islam. Pengertian inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapatkan perhatian para pemikir ekonomi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja tidak disebut inflasi. Inflasi merupakan kondisi harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Indikator inflasi lainnya berdasarkan international best practice antara lain: 1. Indeks harga perdagangan besar, yaitu harga perdagangan besar dari suatu komunitas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual dan pedagang. Yang kedua, deflator produk domestik, menggambarkan pengukuran level harga barang akhir dan jasa. Selanjutnya yaitu yang kedua, macam-macam inflasi. Inflasi dapat dikategorikan berdasarkan beberapa hal seperti tingkat keparahannya, penyebab maupun asalnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan parah tidaknya inflasi. Yang kedua, inflasi ringan atau di bawah 10% setahun. Inflasi ini disebut juga dengan inflasi merayap. Yang ketiga, inflasi sedang. Yang keempat, inflasi berat. Yang kelima, hiperinflasi. Yang keenam, berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang ketujuh, inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena sementara masyarakat terhadap berbagai barang terlalu kuat. Yang terakhir yaitu inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agresif. Selanjutnya yaitu yang ketiga, teori-teori inflasi. Secara garis besar, 3 kelompok teori mengenai inflasi, masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses inflasi, yaitu 1. Teori kuantitas. Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari sisi jumlah uang yang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Inti dari teori ini adalah 1. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume. Yang kedua, laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya yang kedua, teori Keynes. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Yang ketiga, teori strukturtalis. Teori ini mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara Amerika. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian. Maka teori ini disebut juga teori inflasi jangka panjang. Teori ini menerangkan proses inflasi jangka panjang di negara-negara yang sedang berkembang. Selanjutnya yang keempat, inflasi dalam perspektif Islam. Islam tidak mengenal istilah inflasi karena mata uangnya stabil dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham. Penurunan nilai masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Salah satu murid Ibnu Khaldun menggolongkan inflasi dalam 2 golongan, yaitu natural inflation dan human error inflation. Yang pertama, natural inflation.
Sesuai dengan namanya, natural inflation. Inflasi ini disebabkan oleh sebab alamiah yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat. Yang kedua, human error inflation. Human error inflation adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri. Telah nampak kerusakan di darat di luar disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Dari penjelasan definisi, teori, dan jenis-jenis inflasi di atas sebenarnya sudah dapat diketahui apa saja faktor penyebab yang menimbulkan inflasi. Akan tapi untuk lebih jelas di sini akan cantumkan beberapa faktor umum yang menjadi penyebab timbulnya inflasi. Yang pertama yaitu inflasi karena permintaan. Inflasi ini biasa terjadi karena permintaan atau daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang. Yang kedua, inflasi karena bertambahnya uang yang beredar. Inflasi ini disebabkan karena bertambahnya uang yang beredar dikemukakan oleh kaum klasik yang menyatakan bahwa ada berkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga. Yang ketiga, inflasi karena kenaikan biaya produksi. Inflasi ini disebabkan karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Yang keempat, inflasi campuran. Inflasi campuran ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Yang kelima, inflasi karena struktur ekonomi yang kaku. Menjelaskan penyebab inflasi dari segi struktural ekonomi yang kaku. Produsen tidak bisa mencegah dengan cepat kenaikan permintaan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk. Baik, kesimpulan makalahnya yaitu di dalam pandangan ekonomi Islam, inflasi dapat menimbulkan gangguan, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung, meningkatkan kecenderungan berbelanja, dan mengarahkan masyarakat untuk berinvestasi ke sektor non-produktif. Baik, itu saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.